bener iki masih sing Ini tiangnya ngamuk-ngamuk nih Gus nih. Terus yang didengar kan langsung nih. Iya mas, kalau mulai mas. Penting nih dari. Kan padepokannya tutup. Cerita yang tidak menyenangkan ini diawali, ketika Gus Nur Samsun sedang terluka parah setelah dihajar oleh seorang dukun santet. Ketika Gus Nur Samsun sedang istirahat di sebuah emperan rumah warga, tiba-tiba ada telepon dari admin pribadinya. Bahwa saat ini, di padepokan sedang kedatangan sepasang tamu suami istri yang tiba-tiba marah-marah kepadanya. Dan tamu tersebut memaksanya untuk bertemu langsung dengan Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun kemudian mencoba menjelaskan bahwa malam ini dia sangat sibuk dan dalam kondisi terluka, karena habis dihajar dukun santet. Karena itulah admin dan tamunya itu diminta untuk tidak mengganggunya. Tetapi suara dari handphone itu jelas terdengar. Bahwa tidak bisa tidak, hari ini sepasang suami istri itu harus bertemu dengan Gus Nur Samsun. Dan di saat itulah orang tersebut mengatakan, bahwa dia minta pertanggungjawaban dari Gus Nur Samsun. Itu dikarenakan, anak perempuannya menuduh, bahwa dia dihamili oleh Gus Nur Samsun. Kowe ngerti ora? Anakku ki meteng. Jari ngomongi anakku sing ngetengi jenenge Gus Nur Samsun. Ya kowe kuwi. Sing duwe GNS jari ngetengi anakku ya kowe kuwi. Astagfirullahaladzim, apalagi ini? Perasaan Gus Nur Samsun terlihat sangat hancur. Dia tidak mengira, dia difitnah dengan tuduhan yang sangat hina. Gus Nur Samsun berusaha untuk menyangkal dari tuduhan orang tersebut. Tetapi orang itu masih terus marah-marah dan menuduhnya. Dan di saat itulah Gus Nur Samsun kemudian berjanji, bahwa setelah menyelesaikan urusannya dengan sang dukun, dia akan datang sendiri ke rumah sepasang suami istri tersebut. Maka setelah Gus Nur Samsun menyelesaikan urusannya dengan sang dukun santet itu, Gus Nur Samsun kemudian segera merencanakan untuk datang ke rumah orang tersebut. Maka keesokan paginya, Gus Nur Samsun kemudian menepati janjinya. Dia datang ke rumah orang tersebut, untuk klarifikasi semua duduk perkaranya. Perempuan dari suami istri itu kemudian bercerita, bahwa anak perempuannya mengatakan kepadanya, sang anak telah hamil selama 3 bulan, dan yang menghamilinya adalah bernama Gus Nur Samsun, sang pemilik channel YouTube GNS. Dan mendengar cerita itu, Gus Nur Samsun kemudian berusaha mengenalkan dirinya. Betul bahwa dia adalah Gus Nur Samsun yang memiliki channel tersebut. Tetapi selama ini, dia belum pernah tahu siapa anak perempuannya, dan apalagi tidur dengan perempuan yang bukan istrinya. Ya, anak jenengan kok terus mengaku hamil sama saya. Seumur hidup saya tidak pernah tidur sama perempuan. Gus Nur Samsun terus berusaha untuk meyakinkan, bahwa dia tidak melakukan hal yang hina itu terhadap anak perempuannya. Akan tetapi, orang tua tersebut masih saja terus menuduhnya, karena anak perempuannya jelas-jelas berkata kepadanya. Dan untuk meyakinkan bahwa anak perempuannya itu benar-benar hamil, mereka kemudian memanggil sang anak perempuan agar menemui Gus Nur Samsun. Maka keluarlah seorang perempuan muda keluar dari kamarnya. Perempuan itu terlihat sangat bohai. Berpakaian celana pendek ketat, dan tubuhnya terlihat bertato. Dan ketika tahu perempuan yang ada seperti itu, Gus Nur Samsun kemudian memalingkan mukanya. Dia tidak menyangka, dia dituduh berzina dengan perempuan yang sedemikian rupa. Ya Bu, ya. Ibu perempuan itu terus berusaha berharap kepada Gus Nur Samsun, agar Gus Nur Samsun bersedia mengakui dan kemudian menikahi anaknya itu. Dia tidak ingin kehamilan anak perempuannya menjadi aib dalam keluarganya. Dia juga takut dan malu, jika warga mengetahui bahwa anak perempuannya hamil di luar nikah. Gus Nur Samsun kemudian berkata, dia sangat menyadari tentang perasaan dari orang tua yang melihat anaknya yang seperti itu. Tetapi Gus Nur Samsun ingin meyakinkan, bahwa andaikan perempuan tersebut benar hamil, yang pasti bukan dirinya yang melakukan,
dan tuduhan tersebut adalah salah alamat. Namun orang tua tersebut masih tetap kukuh dengan keyakinannya, karena sang anak jelas-jelas berkata kepadanya. Dan melihat kengototan dari keluarga tersebut, Gusnur Samsun kemudian mencoba untuk berpikir jernih. Dia berkata, saat ini dia sedang lelah sekali. Karena banyak hal melelahkan yang beberapa hari ini dia hadapi. Karena itulah hari ini dia belum bisa berkata apa-apa, yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi dia berjanji, bahwa setelah tubuhnya merasa baik-baik saja, malam ini dia akan kembali datang ke rumah ini lagi. Keluarga itu pun berusaha untuk memahami Gusnur Samsun. Mereka kemudian mempersilahkan Gusnur Samsun untuk istirahat dulu, tetapi mereka juga ingin jika Gusnur Samsun mau untuk menepati janjinya itu. Bahwa Gusnur Samsun harus menyelesaikan masalahnya ini hingga selesai. Kita ini dulu ya, kita cari tempat istirahat dulu.